warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Bapak dan Ibu dosen, serta teman-teman yang saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga kita berkesempatan untuk hadir di tempat ini tanpa berhalangan suatu apapun. Salawat teriringi salam, mari hanturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya, Salma Alisa Sadia, akan menyampaikan pidato mengenai dampak positif dan negatif media sosial dalam kehidupan sosial mahasiswa. Hadiri yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, kemajuan teknologi sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Tidak dapat kita pungkiri bahwa saat ini kehidupan kita tidak terlepas dari peran teknologi. Karena banyak informasi yang termuat di dalamnya, sehingga kita bisa mengetahui berbagai macam hal baru. Media sosial merupakan salah satu bagian dari teknologi yang kita gunakan. Kehadiran media sosial di tengah masyarakat era saat ini telah memberikan manfaat yang sangat besar. Melalui media sosial, kita dapat menghapus jarak antara manusia. Kita dapat mengenal banyak orang dari berbagai negara. Media sosial saat ini sendiri terdiri dari berbagai platform, seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, dan platform lainnya, yang memungkinkan kita untuk menghubungi keluarga dan teman, mengetahui informasi, dan berita terkini. Di balik kemudahannya dalam mengakses informasi, media sosial memiliki dampak positif dan dampak negatif yang dapat mempengaruhi kehidupan sosial mahasiswa. Adapun dampak positif media sosial bagi kehidupan sosial mahasiswa. Yang pertama, sebagai sarana untuk memiliki teman sebaya dari berbagai daerah maupun negara. Dengan memiliki teman dari berbagai daerah, kita dapat bertukar informasi mengenai budaya-budaya lain dan memiliki koneksi yang dapat membantu kita dalam upaya meningkatkan prestasi ataupun kepentingan lainnya. Yang kedua, sebagai sarana mengakses informasi. Media sosial menjadi sumber informasi yang tak terbatas. Mahasiswa dapat mencari informasi terkait perkuliahan, beasiswa, lowongan pekerjaan, dan berbagai topik lainnya, serta mengikuti perkembangan terkini. Platform seperti YouTube dan blog juga dapat menjadi media belajar yang efektif. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengembangkan kreativitas. Media sosial menyediakan platform bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri atau bakat dan mengembangkan kreativitas mereka. Hal ini dapat membantu meningkatkan rasa percaya diri dan membangun personal branding. Yang keempat, sebagai sarana untuk mendukung perkuliahan. Melalui media sosial, kita bisa mendapatkan informasi yang berkaitan dengan tugas kuliah. Contohnya, dosen dapat menggunakan media sosial untuk membagikan materi kuliah, memberikan tugas, dan berinteraksi dengan mahasiswa. Melalui media sosial juga, kita dapat mengikuti webinar yang dapat bermanfaat untuk perkuliahan. Dan yang kelima, sebagai sarana membangun komunitas dan gerakan sosial. Media sosial dapat digunakan untuk membangun komunitas dan gerakan sosial yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, di balik manfaatnya, media sosial juga memiliki dampak negatif bagi kehidupan sosial mahasiswa. Yang pertama, kecanduan dan gangguan kesehatan mental. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, depresi,
kecemasan, dan masalah kesehatan mental lainnya. Hal ini karena media sosial dapat memicu rasa kecemas dan insecure ketika melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna di media sosial. Yang kedua, penyebaran informasi palsu dan hoax. Media sosial rentan terhadap penyebaran informasi palsu dan hoax yang dapat menyesatkan masyarakat dan menimbulkan keresahan sosial. Hal ini karena informasi di media sosial tidak selalu terverifikasi kebenarannya. Yang ketiga, penurunan kualitas interaksi sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kualitas interaksi sosial secara langsung. Mahasiswa mungkin lebih memilih untuk berinteraksi dengan orang lain melalui media sosial daripada bertemu dan berbicara langsung. Hal ini dapat menyebabkan rasa kesepian dan isolasi sosial. Yang keempat, penyalahgunaan data pribadi. Platform media sosial dapat menyalahgunakan data pribadi pengguna untuk tujuan komersial atau politik. Hal ini penting untuk diwaspadai, karena data pribadi dapat digunakan untuk penipuan atau manipulasi politik. Dan yang kelima, cyberbullying. Ketika bermedia sosial, hilangnya batasan-batasan yang biasanya kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, seperti menghormati orang tua dan suka menggolok-ngolok orang lain, yang dapat menimbulkan trauma dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Yang pertama, batasi waktu penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat membawa dampak negatif bagi kesehatan mental dan fisik kita. Luangkan waktu untuk melakukan aktivitas lain di luar media sosial, seperti berolahraga, membaca buku, atau bercengkrama dengan keluarga dan teman. Yang kedua, berhati-hatilah dengan informasi yang Anda bagikan. Pastikan informasi yang Anda bagikan di media sosial akurat dan bertanggung jawab. Jangan mudah percaya dengan informasi yang Anda lihat di media sosial. Dan selalu periksa kebenarannya sebelum membagikannya. Yang ketiga, lindungi privasi Anda. Atur pengaturan privasi akun media sosial Anda dengan baik. Batasi siapa yang dapat melihat informasi pribadi Anda, dan berhati-hatilah dengan informasi yang Anda bagikan di media sosial. Dan yang keempat, gunakan media sosial untuk hal-hal positif. Gunakan media sosial untuk belajar, mengembangkan kreativitas, dan membangun komunitas yang positif. Gunakan media sosial untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat dan menginspirasi orang lain. Marilah kita jadikan media sosial sebagai alat untuk membangun koneksi yang positif, menyebarkan informasi yang bermanfaat, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Demikianlah pidato mengenai dampak positif dan negatif media sosial dalam kehidupan sosial mahasiswa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.